Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Fahri Asabi. Saya dari kelas 109 atau bisa disebut kelas 02 TPLP 021. Di sini saya akan menunjukkan cara memanajemen file dalam Kali Linux. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bu Rina bahwa dalam tugas ini, dalam keringanan kali ini, saya tidak maksimal. Dikarenakan alasan saya bekerja, jadi saya tidak ada waktu. Saya mengerjakan ini semua sebisa saya dan seusaha saya untuk penilaian dari Bu Rina itu terserah Bu Rina bagaimana. Tapi di sini walaupun saya tidak semuanya saya kerjakan, tapi saya mengusahakan sekeras mungkin untuk mengumpulkan tugas ini karena saya bersungguh-sungguh karena ingin memperbaiki nilai saya, absen saya yang merupakan kelalaian saya tidak mengisi kuesioner dan post test sampai akhir. Jadi saya hanya menunjukkan satu cara memanajemen file dalam Kali Linux. Oke, pertama-tama kita masuk ke ini apa Kali Linuxnya. Kita show dulu. Oh, lagi running. Mungkin kita bisa masuk langsung. Oke, setelah selesai, kita langsung buka terminal. Di dalam terminal itu banyak kode yang sama kayak task manager, kayak eh, CTR di dalam Windows itu CTR Windows R kalau salah. Tapi di sini namanya terminal. Nah, di sini yang saya ingin beritahu, kita bisa membuat folder dalam Kali Linux yaitu dengan cara menggunakan kode mkdir. Misalkan kita mau buat folder mkdir 02 tplp 021. Terus kita ngeceknya gimana? Kita ngeceknya menekan ls. Oops, maaf, caps lock ls. Pencet. Tadi kita telah membuat folder atau dictionary directory 02 tplp 021. Selanjutnya eh, ada cara untuk mengubah folder yang telah kita buat yang tadinya 02 tplp 021 yaitu dengan cara menggunakan mv. mv kita tulis lagi kode maksudnya nama folder yang kita buat tadi. Nah, yang kedua itu kita mau ganti namanya untuk namanya jadi apa? Misalkan kelas 109. Lalu kita tekan enter. No such file or dictionary. Sebentar. PTLP close 21. Kita cek dulu di ls. Ternyata masih ada. Sorry. Kita ulang mv 02 tab PLP 021 namanya jadi ke kelas 109 kan enter. Lalu kita cek lagi di ls. Nah, tadi yang 02 TPLP 021 karena kosong kategorinya lebih awal sama seperti A, kan dia nongolnya di eh, awal kan tadi. Karena kita ubah namanya jadi kelas yaitu dengan abjad Kak, maka urutannya akan maju sesuai abjad yang kita kenal, sesuai urutan huruf yang kita kenal. Jadi kelas 109 di situ. Lalu kita bisa mengisi file. Gimana caranya? Dengan cara
nano. Tadi eh, kita masukkan file, eh, misalkan kita buat baru TPLP 021. Ini untuk, oh sorry, nano ini untuk menambahkan file. Berbeda dengan eh, mkdir yang menambahkan folder atau directory. Lalu kita enter, terus kita bisa isi apapun itu. Misalkan nama saya, Fahri Hasabi. Setelah sudah, kita pencet LX. Kita pencet Y, lalu pencet Enter. Untuk ngeceknya, yang tadi kita tulis filenya TPLP 021, coba cek lagi menggunakan LS. Nah, nongol. Ini dia. Yang putih itu file. Sedangkan yang biru ini folder atau directory yang saya tahu. Lalu di sini ada rmdir. Rmdir itu apa sih? Mari kita coba dulu. rmdir tadi ada folder kelas 109 yang tadi udah kita ubah dari 02 TPLP 021 ke kelas 109. Kita enter. Wah, sebentar. No such file or directory. Rmdir. Fail to remove. Maaf, maaf. Kita bisa menggunakan RM deh. Yang saya tahu RM. Kalau RM kan untuk folder, RM ini terkhusus untuk file yang tulisannya putih ini. Kita misalkan RM yang tadi kita tulis TP 021. Terus kita enter. Udah, kita coba cek lagi LS. Nah, jadi gunanya RM di sini adalah untuk menghapus, file ataupun directory. Namun, file dan directory adalah dua hal yang berbeda. Jadi, untuk menghapusnya kita menggunakan cara yang berbeda juga. Kalau rmdir adalah menghapus folder atau directory seperti tadi kelas 109. Kita coba lagi tanpa spasi. Oke, kita cek di ls apakah dia muncul. Nah, yang tadinya ada sekarang dia nggak ada. Jadi fungsi rm atau rmdir itu adalah menghapus directory dan file. Rmdir ini terkhusus untuk menghapus directory dan folder. Sedangkan rm adalah menghapus file yang tulisannya putih seperti ini. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya jelaskan hanya seperti ini. Mohon maaf jika terkesannya saya hanya main-main untuk memperbaiki nilai saya karena saya tahu saya kehabisan waktu, saya tahu ini kelalaian saya. Saya mohon maaf kepada dosen terkait dan saya janji tidak akan mengulanginya ke depannya. Masalah perihal nilai, mungkin dosen terkait bisa menentukannya. Saya siap dengan segala resikonya. Saya siap dengan akibat dari kelalaian saya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.